Halo kawan-kawan, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Radin Aditya Permana Agung. Di sini saya akan membawakan sebuah teori yang telah dijelaskan oleh tiga filsuf ternama, yaitu Hegel, Marx, dan juga Gramsci. Jadi teori ini akan membahas tentang masyarakat sipil dan negara, dan kita akan melihat perspektif dari tiga filsuf tersebut mengenai masyarakat sipil dan juga negara. Nah, untuk itu tidak usah lama lagi ya. Langsung saja kita melihat pada penjelasan PPT berikut. Nah, masuk pada PPT, kita bisa melihat pada gambar di sisi kanan ya, yaitu gambar yang pertama itu merupakan wajah dari Hegel, yang kedua itu adalah wajah dari Marx, dan yang ketiga itu adalah wajah dari Gramsci. Nah, kita akan masuk pada penjelasan masyarakat sipil terlebih dahulu. Jadi menurut Hegel, masyarakat sipil adalah sebuah bentuk masyarakat di mana orang-orang di dalamnya bisa memilih kehidupan apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Nah, terkait hal ini, Hegel memberikan pendapat bahwa masyarakat sipil dan negara tidak memiliki keterikatan, sehingga masyarakat sipil akan menentukan arah kehendaknya sendiri. Hegel mendapatkan penafsiran tentang masyarakat sipil itu setelah dia melihat adanya revolusi Prancis. Dari revolusi Prancis, Hegel melihat bahwasanya masyarakat telah lepas dari belenggu feodalisme. Karena ini, masyarakat telah terbebas dan mereka berhak menentukan atau sesuai dengan keinginan mereka tentang kemana mereka akan menentukan arah kehidupan mereka. Nah, masuk pada penjelasan Marx tentang masyarakat sipil. Marx mendefinisikan masyarakat sipil itu adalah masyarakat tanpa sopan santun. Jadi kalau menurut Marx, masyarakat sipil itu merupakan masyarakat yang dapat ditandai dengan pembagian kerja, sistem pertukaran, dan kepemilikan alat produksi, di mana di dalamnya terdapat dua kelompok, yaitu proletariat dan bourgeois. Nah, jadi kalau menurut Marx, negara dan juga masyarakat sipil itu sebenarnya dipersatukan, mereka itu tidak terpisah. Nah, yang menjadi penyekat antara negara dan masyarakat sipil itu sebenarnya adalah industri. Nah, karena industri, maka akan ada pembagian kelas di mana kelas atas atau bourgeois itu adalah kelas pimpinan dan kelas bawah atau proletariat itu adalah para buruh. Masuk pada penjelasan Gramsci, Gramsci membedakan dua sudut pandang dalam kehidupan masyarakat, yaitu ada masyarakat sipil dan ada masyarakat politik. Untuk masyarakat sipil itu merupakan masyarakat yang memiliki ketergantungan, tetapi tidak memiliki koersi. Nah, karena itu, masyarakat sipil akan memasuki ranah privat seperti perindustrian, gereja, dagang, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat politik merupakan aparat negara yang melaksanakan fungsi monopoli negara dengan koersi. Nah, di dalamnya itu meliputi tentara, polisi, lembaga hukum, penjara, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat pada gambar, masyarakat politik itu mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan lembaga negara ya. Sedangkan masyarakat sipil akan memasuki atau mengacu pada ranah privat. Nah, masuk mengenai negara. Jadi, penerjemahan negara menurut Hegel, Marx, dan Gramsci. Kita mulai dari Hegel. Menurut Hegel, negara merupakan badan universal di mana keluarga dan masyarakat sipil dipersatukan. Untuk itu, sebagai badan universal, negara mencerminkan kehendak dari kehendak partikular rakyatnya. Nah, sedangkan alat negara itu hukum. Melalui ini, negara akan mengatur sistem kebutuhan masyarakat sipil, yaitu memberikan jaminan stabilitas hak milik pribadi, kelas-kelas sosial, dan pembagian kerja. Masuk pada Marx, Marx melihat negara dengan pandangan materialisme. Ini dibuktikan adanya pembagian kelas, yaitu adanya kelas proletariat dan bourgeois ya. Jadi pandangannya terhadap negara justru terbalik dengan Hegel, yang mana menurut Marx negara muncul sebagai akibat dari kebutuhan kaum bourgeois untuk melindungi keberlangsungan proses kapitalisme yang ada dalam masyarakat sipil. Nah, jadi dalam kutipan yang sangat menarik dikatakan, hanyalah takhayul politik dewasa ini untuk membayangkan bahwa kehidupan sosial harus dipersatukan oleh negara, padahal kenyataannya negara dipersatukan oleh kehidupan sipil. Nah, masuk pada penjelasannya Gramsci. Jadi kalau menurut Gramsci, negara adalah masyarakat politik dan masyarakat sipil. Jadi masyarakat politik itu adalah masyarakat koersif yang menduduki lembaga negara dengan peran edukatif dan formatif negara, yaitu melakukan hegemoni. Sedangkan masyarakat sipil merupakan masyarakat yang telah terhegemoni oleh negara, sehingga memampukan negara menjadi blok historis berkat dukungan dari masyarakat sipil.
Gambar PPT tadi merupakan penjelasan dari Hegel, Marx, dan juga Gramsci mengenai apa itu masyarakat sipil dan juga apa itu negara. Nah, karena penjelasan tentang masyarakat sipil dan juga negara sudah selesai, maka saya, Radina Titya Permana Agung, mengucapkan terima kasih.